Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMA Negeri 3 Wonosari. Untuk kesempatan kali ini marilah kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya setelah berdoa akan belajar modul matematika yang kalian sudah miliki semuanya. Jadi anak-anakku, bab 1 itu adalah tentang operasi hitung bilangan. Tentu saja operasi hitung bilangan ini nanti yang pertama adalah bilangan bulat. Kemudian ada pecahan dan namanya, ada pecahan desimal, persen dan per mil. Ada operasi pada pecahan. Kemudian ada operasi pada pecahan desimal. Itu saja. Dan ini sebenarnya sudah dipelajari di SD. Artinya kita hanya mematangkan saja. Baik, langsung saja. Kita mulai dengan apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu merupakan gabungan dari bilangan bulat negatif, 0 dan positif. Jadi maksudnya adalah apa? Bilangan negatif itu ditandai dengan minus. Jadi di sini ada angka strip ini namanya minus. Min 3, min 2, min 1. Ke kiri itu sampai min seberapapun yang penting bulat. Tengah-tengahnya 0. Ada bilangan positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, perkenalkan ada garis bilangan. Garis bilangan selalu ada di tengah-tengah 0. Kemudian ke kanannya 1, 2, 3, 4, 5. Ke kirinya negatif min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Tuh, mudah sekali. Kita lanjutkan ke halaman 4. Hubungan antara dua bilangan bulat. Hubungannya gimana? Di sini maksudnya hubungannya bukan baik-baik saja ya. Hubungannya itu adalah lebih besar, kurang dari, ya. Ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Jadi kalau posisinya di garis bilangan itu A itu lebih kiri dari B, maka pasti A kurang dari B. Jika A kok sebelah kanannya B, maka A pasti lebih dari B. Gitu ya. Nah, penggunaan bilangan bulat itu banyak sekali, ada contoh di sini ya. Ada pada suhu, biasanya suhu rata-rata bulat ya pengukurannya ya. Itu yang sering keluar di soal. Nah, ada tugas kelompok bisa untuk berlatih. Nah, nomor 2 itu cuman kurang dari atau lebih dari. Ingat, kalau angkanya negatif, nah angkanya negatif, posisinya kan semakin angkanya itu kan makin ke kiri ya. Contohnya min 9 sama min 6. Besar mana? Posisinya di garis bilangan kan min 6 ada di sebelah kanan. Oh, berarti ini nanti jawabannya apa? Ya, kurang dari. 4 sama min 15. Oh, 4 ada di kanan, min 15 ada di kiri. Berarti begini dan seterusnya. Oke ya. Terus ini, susunlah deretan bilangan berikut mulai dari yang terkecil. Ya. Jadi kita cari yang paling kiri itu min yang paling besar. Mana min yang paling besar? Min 17. Kemudian setelah itu min 10, min 9, min 5. Nah, minnya sudah habis, baru di tengah-tengah ada 0. 0 kemudian membesar, 0 kemudian 3, 4, 2, 3. Begitu ya. Oke, bisa kalian ulangi lagi kalau kurang jelas. Selanjutnya ada suhu dan seterusnya. Untuk bilangan bulat hanya tinggal operasi bilangan bulat karena semuanya sudah gampang sekali. Nah, sifatnya kemarin seperti di video yang telah lalu ada 4.
Yang pertama komutatif. Komutatif untuk penjumlahan. Ingat ya, ini hanya penjumlahan. Penjumlahan itu dibolak-balik sama. A tambah B sama dengan B tambah A. Artinya dibolak-balik sama aja. Itu boleh sifat komutatif. Sifat asosiatif itu pengelompokan. Artinya apa? Kalau kita hitung duluan, ini khusus penjumlahan. Kalau kita hitung duluan yang A plus B baru kemudian ditambah C, tetap sama jika kita hitung B plus C dulu kemudian ditambahkan A. Artinya dikelompokkan baik di depan maupun kelompok belakang akan sama. Kemudian yang ketiga sifat tertutup. Sifat tertutup itu artinya apa? Kalau dijumlahkan sesama bilangan bulat, pasti hasilnya juga bulat. A bulat, B bulat, maka kalau dijumlah maka hasilnya C pasti bulat. Itu sifat tertutup. Dan kemudian ada unsur identitas, di mana unsur identitas itu adalah ketika ditambahkan dengan angka berapapun maka hasilnya tetap dirinya sendiri. Jadi unsur identitas kita di penjumlahan adalah 0. A tambah 0 pasti sama dengan 0 tambah A, hasilnya tetap A. Gitu. Ada 4 sifat. Nah, selanjutnya bagaimana kalau pengurangan? Nah, untuk pengurangan berbeda ya. Untuk pengurangan kita tidak memakai sifat komutatif. Kenapa? Karena A dikurangi B tidak mungkin sama dengan B kurangi A. Nah, jadi untuk pengurangan maka kita hanya punya sifat bahwa A dikurangi B itu kan aslinya penjumlahan dengan minus B. Baru itu berlaku. Kalau sudah dirubah menjadi penjumlahan maka keempat sifat tadi akan sama. Nah, untuk perkalian yang paling penting ini ya, positif dikali positif positif, negatif kali negatif positif, berubah. Nah, positif dikali negatif negatif, negatif kali positif negatif. Ini menghafalkannya enak, asal tandanya sama positif, tandanya beda negatif. Contoh, kalau tandanya sama gimana? Ini min 6 kali min 11, hasilnya positif. Tapi kalau tandanya berbeda, satunya negatif, satunya positif, hasilnya negatif. Sifatnya hampir sama dengan penjumlahan tadi. Komutatif dibolak-balik sama. Asosiatif pengelompokan juga sama. Kemudian sifat distributif. Nah, distributif itu apa? Penyebaran ditambah dengan digabungkan dengan penjumlahan. A kali B tambah C itu hasilnya akan sama dengan kalau A kali B dihitung dulu, terus A kali C dihitung baru dijumlah. Namanya distributif. Terhadap pengurangan juga berlaku seperti ini dan seterusnya. Sifat tertutup juga pasti karena ketika dikalikan tetap bilangan bulat. Kemudian unsur identitas di mana dikalikan itu harus kembali ke itu. A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A, bukan 1 ya. Jadi 1 itu unsur identitas untuk perkalian. Nah, pembagian bagaimana? Tentu saja tidak berlaku komutatif. A bagi B tidak akan mungkin sama dengan B bagi A kecuali sama-sama angkanya 1. Ya, 10 bagi 2 apakah sama dengan 2 bagi 10? Oh, enggak sama ya. Nah, tapi berlaku sifat ini, A dibagi B sama dengan C, maka C kali B sama dengan A. Maksudnya apa tuh ini? Maksudnya begini. Kita ambil contoh ya. 6 dibagi 3 itu berapa toh? 2 ya. Oh, berarti berlaku yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini prinsip penting. Jadi pembagian itu selalu terkait erat dengan perkalian. Nanti akan kita temui soal seperti itu. Nah, anak-anakku, itu tadi sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Silahkan berlatih di soal-soal yang ada ya. Contoh, hitunglah hasil dari min 75 tambah 25 dikurangi min 10. Nah, ini penting ini. Dikurangi min 10.
ini ada sesuatu di sini. Kalau dikurangi negatif itu kalian bayangkan kalau yang dikurangi itu utang. Justru kalian bertambah kan? Maka ini nanti bisa dirubah plus. Jadi hitungannya jadi bagaimana? Minus 75 ditambah 25, yang ini dirubah menjadi plus 10. Otomatis yang ini bisa dihitung dulu. 25 tambah 10 berapa? 35. Berarti min 75 ditambah 35. Kamu punya utang 75, terus ini disaur, dibayar 35. Berarti tinggal berapa? Oh, masih besar utangnya, masih minus 40. Masih minus 40 ya. Dibalik aja, 75 kurangi 35. Bisa begitu. Oke? Nah, ada soal cerita juga. Tinggi kota P ya. Apa dekatkan? Tinggi kota P adalah 187 meter di atas permukaan laut, sedangkan kota Q tingginya 76. Perbedaan tinggi. Oh, perbedaan tinggi kan selisih saja. 187 kurangi 76. Oke? Nah, seperti itu. Kita masuk ke berikutnya. Pemangkatan. Apa tuh pemangkatan? Pemangkatan itu dilambangkan dengan angka kecil di atas sini. Artinya apa? A pangkat N itu artinya adalah perkalian berulang, ya, perkalian berulang sebanyak N faktor. Contoh 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 artinya apa? Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali 2 nya ada 4, ya kan? Negatif 6 pangkat 3 ya, artinya negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6 ada 3. 1, 2, 3. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif lagi. Oke. Nah, bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat itu sebenarnya juga kayak bilangan bulat. Karena bilangan bulat kan dikalikan bilangan bulat tetap bilangan bulat. Jadi akan berlaku semua sifat operasi bilangan bulat. Jadi berlaku seperti ini ya. Nah, ini pakai perhitungan nanti. Pangkat suatu bilangan kalau dikalikan ya, maka pangkatnya ditambah. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Contoh 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 5, maka pangkatnya ditambah. Jadi 3 pangkat 8. P kali apa ini? P kali P pangkat 3 kali P pangkat 3. Ini P-nya kan ini pangkatnya 1. Berarti 1 tambah 3 tambah 3. Berapa? Pangkat 7. Di sini ya ada pembahasannya ya. Dah, gitu. Oke. Sekarang akar suatu bilangan. Akar suatu bilangan itu adalah kebalikan dari pangkat. Nah, contoh ini. Kalau kita punya angka begini, 5 pangkat 2, kan artinya 5 kali 5 ya, hasilnya berapa? 25. Maka akar 25 itu adalah kembali ke 5. Tapi di sini akar pangkat 2. Nah, kalau 5 pangkat 3 itu kan artinya berapa? 5 kali 5 kali 5. Berapa itu? 125. Nah, maka kita tulis akar pangkat 3 dari 125 itu sama dengan berapa? Kembali lagi ke 5. Begitu. Itu akar pangkat ya. Besok akan dipelajari lagi di kelas 9. Nah, pangkat-pangkat seperti ini. Nah, kemudian setelah penjelasan singkat akar, kita kemudian taksiran. Taksiran pada bilangan bulat. Nah, taksiran itu nama lainnya adalah kira-kira, tapi pakai ilmu pendekatan. Kok iya? Nah, ini lihat. Pendekatan ke angka puluhan terdekat. Perhatikan angka sebelumnya. Jika angka satuannya 1 sampai 4, maka angka satuan tersebut dihilangkan. Langsung aja begini.
6, 8. Nah 8 itu kan lebih dari 5 ya, atau lebih dari 5, maka ini membulat ke depan menjadi 70. Ini namanya perkiraan. 2641, kalau perintahnya kepuluhan berarti 1 ini menjadi apa? Hilang, maka menjadi 2640. Kemudian kalau perintahnya ke ratusan ya, ke ratusan, contohnya 368, maka yang puluhan menjadi hilang. Tapi kita hitung dulu. 68, 6 itu kan lebih dari 5, maka dia membulat. Ya, membulat. Terus di sini 5246, 5246. Dilihat angka puluhannya 4. 4 itu kurang dari 5, maka hilang. Jret, menjadi 5200. Itu taksiran namanya. Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh, tentukan taksiran ke angka puluhan terdekat. 17 kali 14. Nah 17 itu kita taksir kan membulat ke atas menjadi 20. Kalau yang 14, 4-nya hilang ke bawah, berarti menjadi 10. Berarti 20 kali 10. 20 kali 10, nolnya tambah aja. Oh, ada 2 nolnya, 200. Tapi perlu diingat, ini bukan hasil ya, bukan hasil tepat, cuman perkiraan, taksiran. Pembagian juga sama, 2412 dibagi 13. Ingat kepuluhan ya, kepuluhan. Berarti ini menjadi 2410, ini menjadi 10. Nah, tinggal nolnya dihilangi, 241. Itu taksiran. Oke, gitu. Jadi untuk penaksiran pangkat, akar, dan ini ada latihannya di sini. Lanjut ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Oh, masih soal. Masih soal, dan ini ada tugas mandiri, tugas kelompok. Oke, ada sehari-hari. Jadi apa tuh gunanya mempelajari bilangan bulat? Nah, ini contohnya. Suhu suatu ruangan adalah 17 derajat. Di ruangan yang ber-AC suhunya 23 derajat Celcius lebih rendah. Berapakah suhu di ruangan yang menggunakan AC itu? Nah, kan 23 derajat Celcius lebih rendah dari 17 tadi. Berarti kita hitung 17 dikurangi 23. 17 kurangi 23 berapa? Minus 6 derajat Celcius. Itu contoh sehari-hari. Nah, ini juga ada banyak contoh sehari-hari ya. Ada suhu, ada tebak-tebakan ya. Ada ini soal cerita yang panjang ya. Kita coba bahas satu nih ya. Oke. Seorang pekerja memasukkan telur puyuh ke dalam kotak untuk dipasarkan. Ada 2 macam kotak, yaitu berisi 12 butir dan 20 butir. Jumlah semua telur adalah 1000 butir. Jika ada 25 kotak yang berisi 12 butir, berapa banyak kotak yang berisi 20 butir? Wih, bingung ya? Bingung? Oke, mari kita coba. Oke. Pertama, datanya apa toh? Kalau mau menjawab soal itu pakai prosedur. Prosedurnya bagaimana? Diketahui dulu. Apa toh yang diketahui? Nah, ini 2 macam kotak. Misalnya kotak A, kotak B. Ya, kotak A. Kotak B itu kotak A itu berisi 12 butir. Kotak B berisi 20 butir. Nah, jumlah semua telur 1000 butir. 1000 butir itu kan ada kotak A, ada kotak B, ya kan? Kita ringkes itu A. Kita nggak tahu. Jadi A itu ya, A berapa B itu sama dengan 1000 butir totalnya. Nah, jika ada 25 kotak yang berisi 12 butir, nah 25
kotak kotak A, ya kan, kotak A kan yang berisi 12 butir tadi ya. Nah, berapa banyak kotak yang berisi 20 butir? Yang ditanya kotak B. Nah, ya sudah, kita hitung. Jawab. Bagaimana jawabnya? Begini. Ini tadi kan sudah diketahui 25 kotak A ya. Berarti 25 kotak A itu artinya apa? 25 dikali 12. Yuk dihitung. 25 kali 2 50. 25 kali 10 250. Berarti berapa? 300. Benar? Oke, kamu hitung lagi ya. 25 kali 2 itu 50, 25 kali 10 250, 300. Karena ada 1000, maka berarti kotak B ada berapa? Yaitu 1000 dikurangi 300 sama dengan 700 butir. Masing-masing di kotak B ada 20, berarti ada berapa kotak B? Maka kotak B sama dengan 700 ini kita bagi dengan isi dari kotak B, yaitu ada 20 butir 20. Nah, ini kan boleh dibagi, bagi 10 semua. 70 bagi 2 berapa? 35 kotak. Dah selesai. Atau dikasih kesimpulan, jadi banyak kotak B adalah 35. Itu cara menjawab soal apa? Soal esai atau isian. Nah, oke. Dah. Lanjut. Oke, sekarang kita sudah masuk ke pecahan.